Saya buat misi sukses 2025. Ternyata dari situ ada yang sukses, JMP-nya sampai 1M. Wah, gila. Tiba-tiba dia kirim, Bang Sabar, alhamdulillah terharu aku mau nangis. JMP ku sekarang udah sampai 1 miliar. Aduh. Gila. Akhirnya saya semangat dah, saya bongkar-bongkarin semua gitu. Wah. Kita kasih solusi. Sabar Nasution. Banyak yang butuh Anda. Anda jagoannya Shopee. Gue belum pernah kayaknya dibahas afiliator Shopee kayaknya. Belum, TikTok semua. TikTok semua. Ya kan tuh. Gede dia di Shopee nih penjualannya. Luar biasa. Dan bahkan menariknya Sabar ini guys. Jadi betul-betul sabar ya memanage 13 studio. 13 studio. Dahsyat. Jadi ternyata bisnis lo adalah selain memang lo goreng sendirian, bisnis live streaming juga. jadi bisnis live streaming adalah lo nyewa ruangan, gedung. Nyewa rumah saya, di komplek itu ada 5 rumah saya kontrak semua Pak Dery. Wah, dahsyat. Jadi saya kontrak, saya sekat-sekat tuh. Ruang tamu, kamar, saya sekat-sekat. Bahkan dapur pun saya jadiin studio tuh. Hah? Ada nggak di sini? Nama-nama akunnya pakai nama akun apaan? Saya sendiri lupa nama akun-akunnya itu. Tapi yang saya ingat itu cuma 3 nama akunnya. Karena kan kalau algoritmanya nggak mau, kita juga ganti akun. Ganti akun. Ada strateginya ya. Kita bahas ya. Ini buat para live streamer Shopee lebih tepatnya, karena memang Sabar Nasution ini adalah fokusnya di Shopee. Dan lu juga sebenarnya di TikTok juga jualan juga nggak sih? Affiliate juga nggak sih? Jualan dong, saya edukator partner Tokopedia. Resmi bersertifikasi saya. Wow. By the way, katanya sekarang ada level-levelnya ya? Ada. Level pencapaian. Jadi kalau kita nggak live streaming di TikTok, itu level pencapaiannya akan rendah sekali. Mungkin di 6, mentok di 7 aja. Lah kalau gue misalnya gue nggak afiliator di TikTok sama sekali, gue nggak optimasi, gue nggak onin lah ibaratnya gitu ya. Karena kan memang gue di TikTok tuh fokusnya bangun personal brand. Edukasi aja udah. Itu ada levelnya juga muncul nggak ya? Nggak. Kalau non keranjang kuning nggak ada level-levelnya. Oh. Jadi ya media sosial biasa gitu. Iya. TikTok itu unik. Kalau TikTok itu beda sama Shopee. TikTok itu bisa commerce, bisa berubah jadi media sosial, bisa berubah jadi game. Jadi mendingan Shopee menurut lo kan? Kalau Shopee saya senang sekali. Saya suka sekali sama Shopee. Nanti kita spill ya berapa pendapatannya. Dan sebenarnya gue nggak tahu deh. Lo nyepil pendapatan gitu nggak sih? Kalau di akun utama saya spill, tapi kalau total keseluruhan janganlah. Akun utama berapa? Akun utama 1 bulan JMP 1 sampai 1,4 M 1 bulan. 1,4 miliar per bulan. Dan menariknya adalah bisnis yang lo jalanin itu adalah bisnis live streaming ya. Jadi kayak ada ruangan yang lo kelola bareng sama adik lo, kembaran lo, ya kan? Ada Sabar, ada Subur gitu kan. Nah, akhirnya ujung-ujungnya cuannya tinggal bagi hasil atau gimana? Kalau saya sama Subur Nasution, adik saya itu, saya kasih tuh penghasilan studio ini buat kamu, studio ini buat kamu, yang lainnya buat saya. Ya kan tinggal bantuin saya aja. memanajemen semuanya gitu. Enak banget. Dan lu bayangin ya, 5 rumah lu sewa. Habis itu lu kelola sama 13 studio, berarti kan ada 13 orang nih ibaratnya ya. Host, berarti kan pendapatannya dia luar biasa ya. Ya kalau nggak berani, ya kalau dia dikit nih nggak berani ngambil 5 rumah buat sewa. Sebenarnya paling berat di membuka usaha live streaming ini di manajemennya sih, bos. Di manajemen. Jadi gimana caranya kita itu menghandle semua host biar akur, biar nggak keluar masuk. Banyak kan teman-teman itu yang buka usaha live streaming pusing nih tentang host. Tiap bulan ada yang keluar, ada yang masuk, gitu terus kerjaan. Kan ada akad ya, nggak bisa sembarangan cabut. Iya ada akad, cuman ya gitulah. Kalaupun misalkan nih ya, kita di Malang kan nggak di kota-kota amat gitu. Jadi kita rekrut dengan gaji yang di bawah UMR, otomatis SDM-nya juga menyesuaikan dong. Jadi kita ikat pun sama kontrak. Kalau mereka mau berhenti ya tetap berhenti juga. Nggak mungkin dong kita usut gitu. Bawa ke polisi gitu ya. Nggak mungkin dong. Kasian juga ya, susah juga ya. Nah. Atau gedein komisinya. Kalau saya buat gimana caranya biar mereka rasa memiliki juga di akun itu.
Wah, ini lah kita bocorin lah, kita bongkar semuanya, deal ya. Bongkar. Deal ya. Nanti ilmunya teman-teman juga bisa sebenarnya ngambil ya. Sampai Sabar Nasution tuh sampai di titik ini tuh punya banyak studio, ngelola, ya udah jadi pengusaha gitu ya. Bahkan spillnya per bulannya 1,4 miliar omset gitu ya. Itu di satu akun aja. Bayangin ada 13 akun. Apakah serta-merta tinggal dikali 1,4? Enggak dong. Oh, enggak gitu ya. Ya kan pasti Enggak kan dong, pasti dinamis ada, ya. iya. Naik turunnya ya. Iya. Tetap aja, Bos. Setiap akun itu beda-beda treatmentnya. Oke, kita bahas, kita bongkar. Kalau teman-teman mau tahu detailnya sebenarnya kita udah intip apa ya. Lu kalau mau ngintip dari bawah tuh deskripsi itu udah ada satu link yang bisa lu ambil. Tapi jangan buru-buru saran gua. Gua tahu lu nafsu, gua tahu lu mau buru-buru kaya, gua paham. Ya kan mau buru-buru ngeklik untuk latihan. Lu buka pelatihan juga kan? Buka. Nah, itu udah gua siapin tuh di bawah malah sekarang sebenarnya. di pelatihan saya itu lagi seru-serunya itu mereka share JMP. Saya kan sekarang lagi ngelatih mereka itu biar gimana caranya untuk mendapatkan uang lebih yang bahkan lebih dari live streaming dari video. Video Shopee. Hah, serius? Lebih besar pendapatannya dari Shopee video daripada live streaming. Gimana? Lebih besar pendapatan dari Shopee video daripada live streamingnya. Jadi kalau lu bikin Shopee video tuh maksudnya bikin 1 kali video. Durasi misalnya semenit. Posting. Itu call to actionnya ke keranjang kuning. Ke keranjang oranye. Nah, ini dia sebenarnya yang saya sesalkan buat teman-teman kreator yang ada di TikTok nih. Mereka itu sudah upload di TikTok, kenapa tidak upload di Shopee gitu? Dengan catatan kalau Shopee ini kan kalau ada kata-kata keranjang kuning atau ornamen-ornamen yang dari TikTok, kita posting ke Shopee itu kena pelanggaran. Oke. Karena ini dua platform yang sangat persaingannya yang sangat serius sekali kan. Oke. Jadi kalau saya itu tipsnya di saat saya membuat video, itu CTA-nya cek di keranjang, nggak sebut warna. Oh, keren. Soalnya kalau sebut warna, AI-nya platform tersebut ngebaca, lu malah disangkanya lu pengalihan traffic. Oh. Nah. Kena pelanggaran langsung tuh. Cek aja di keranjang. Iya, gue sering juga ya ketemu begitu ya. Iya. Dan masih banyak trik-trik lainnya. Masih ada. Sekarang kan ada juga tips iklan tuh di Shopee video. Nah itu kalau kita nggak bisa beriklan di Shopee video, itu alamat boncos. Jadi lu cuma buang duit iklan doang, tapi ternyata boncos. 1 menit kita misalkan setting nih 45.000 gitu. 1 menit habis tuh ludes tuh. Disedot sama videonya. Kan tinggal bikin aja video gaya-gaya apa, ngomong apa. Ya. Nah, caranya gimana? Pokoknya sekarang itu tahan dulu, oke. Pastikan teman-teman nonton sampai akhir karena triknya biar lo nggak boncos gimana, strategi biar bisa lo live streaming juga pendapatannya gimana, manajemennya seperti apa. Kalau lu sekarang pengusaha, saran saya nonton sampai akhir. Kenapa? Karena lu pasti punya gambaran. Kayak gue nih misalnya, gatal aja ada duit dingin gitu ya. Ini kalau gue putar ke sini asik juga nih ya. Lo main di belakang layar aja, kasih satu manajer untuk ngelolain. Lo punya rumah, lo sewa kos-kosan, kan banyak ruang-ruangan tuh. Udah, kan simpelnya begitu kan. Kayak gue nih gatel nih, gue beli gedung aja kali ya, beli kos-kosan mangkrak kali ya. Kan banyak ruang-ruangan tuh, beli hotel mangkrak kali ya. Misalnya yang lo juga misalnya punya duit banyak juga, tapi kan lo tahu harus ngelolanya juga kan. Jadi gini, Om Dery. Dari awal aja dulu cerita. Ya, saya kan banyak circle tuh di TikTok, sama-sama top kreator di TikTok gitu kan. Mereka mau buka live streaming, usaha live streaming saya larang. Kok gitu? Kalau kalian mau buka usaha live streaming, bikin dulu satu akun, treatment dulu, jangan buru-buru banyak. Karena mereka, saya rasa mindsetnya atau pola pikirnya itu masih di TikTok. Sementara cara mainnya sama di Shopee ini jauh berbeda. Iya ya? Emang iya? Iya, karena di TikTok itu algoritmanya kan distribution konten. Kalau di Shopee itu algoritma produk. Jadi murni produk. Linkmu bagus, kamu dapat exposure. Kamu dapat traffic. Oke. Kalau linknya salah, udah view-nya akan 0. Link itu maksudnya apa? Link produknya. Oh, ada cara-caranya juga ya? Ada cara-caranya. Linknya itu, salah. Itu lengkap itu di kelas saya lengkap itu Pak Dery. Wah, semuanya ada di bawah teman-teman. Kalau lu nonton video ini lewat YouTube gitu ya, berarti kita udah siapin linknya ada di deskripsi di bawah. Lu tinggal klik aja, gas langsung belajar. Berapa harganya? 150.000 ya Allah, harga 150.000. sedekah. Ya Allah, itu sama aja lo beliin dia join cendol sekeluarganya dia. Udah joinnya 150.000 lu bagikan kan cuma-cuma ya.
Kalau kita ke Starbucks, kita ngajak teman, harga kopi, dua orang teman kita lebih mahal kita bayar Starbucks daripada beli ilmu Shopee video di sini. Mantap. Oke lah, pantengin sampai akhir ya teman-teman ya. Kalau lewat Instagram, lu tinggal ikutin aja format di bawah. Lu ketik aja di kolom komen, nanti gua akan ngirimin DM dan lu akan klik aja linknya di DM. Ya udah gini aja deh. Abangku Sabar Nasution. Sebenarnya background lu kan parah banget ya denger ceritanya ya. Perjalanan hidupnya ya. Waduh. Sampai ada di titik ini tuh, lu pernah ketipu juga ratusan juta. Apa aja? Bukan ketipu sih, pilot. Oh, pilot. Iya, kelilit utang. Gue tuh ngedata loh. Sampai-sampai nih. Bayangin deh, sampai gue bener-bener merinding tuh sampai gue data, bro. Perjalanan lu. Karena gue suka untuk memotivasi diri gue sendiri kan. Ketika gue lagi males. Gue tuh punya keunikan. Dan gak tau lah nih keanehan apa gimana. Misalnya ada cerita-cerita orang tuh gue kumpulin. Untuk motivasi ketika gue males nih. Gila dia nyampe begini. Banyak apapun. Om Chandra, Putra Nagara lah, apa begini. Gue suka gue catet gitu di handphone gue tuh, di notes gue gitu ya. Ini orang misalnya gue sebut namanya, ini orang pernah begini, ini orang pernah begini. Di notes gue tuh begitu-begitu bro. Karena motivasi juga. Kayak lu nih misalnya tuh, usaha pilot 2019. Ya kan? Pilot 2019. Iya, 5 bulan katanya belajar sendiri, boncos. Macem-macem nih. Tuh. Mana ya nih sekarang selain TikTok nih affiliate apa segala macamnya. Dahsyat perjalanan lu sampai punya 40 karyawan ya? 40 karyawan sekarang. Wah, kelilit utang, bro. 300 juta. Pas pertama FYP, nangis saya. Gak kuat saya nahan air mata. FYP doang padahal ya? FYP doang. Belum ada cuan ya kan? Ada dong. FYP berkeranjang kuning videonya. Oh. Itu nangis saya sama istri tuh. Ingat banget dia aja udah mulai berair. Jadi backgroundnya apa sih? Saya barunya pengusaha parfum di Malang. Di Malang buka cabang hampir seluruh Jawa Timur sih. Solo juga ada, bahkan Bandung ini juga ada cabangnya. Bali, Lombok. Justru malah bukan di Medan. Produksi di Medan. Produksi di Medan, pemasaran di Jawa. Parfum yang refill itu? Refill. Sekarang udah habis, tinggal 1 orang lagi salesnya. Ngapain? Ngejuplay ke langganan-langganan yang bertahan. Nyuplai parfum itu. Bibit-bibit itu? Oh. Wah, dahsyat. Kalah jatuh benar-benar tar gitu di tahun 2000. Awalnya kan 2019. Bom waktunya 2022. Loh, Covid berarti aman dong? Namanya bisnis kan kalau drop, kalau jatuh itu nggak langsung jatuh. Oh. Jadi sudah ada indikasi-indikasinya, tapi kita kan masih bisa bertahan tuh. Ya, subsidi silang, habis subsidi silang keluarin yang dari rekening, tombokin kayak. Nah, pas bom waktunya udah nggak terkendaliin tuh. Kalau di bisnis masa Pak Dery nggak tahu yang dibilang orang itu gunung es mencair ya. Tahu. Nah, itulah 2022. Mau nggak mau, saya harus cari dong peluang gimana caranya mendapatkan uang yang minim modal. Ketemulah TikTok pada saat itu, modalnya hanya beli sampel doang, beli lighting, beli mikrofon. Saya total nggak nyampe 1 juta. Saya belajar gitu dengan harapan berkembang nih. 5 bulan saya belajar boncos. Karena nggak ada edukator, nggak ada tempat bertanya dulu tuh nggak ada. Jadi kita cari-cari sendiri, kita trial sendiri gitu. Loh, 5 bulan itu lu hidup pakai uang tabungan sisa? Masih sisa itu. Sama yang sekarang kan saya masih kerja gitu untuk nyambung hidup. Oh. Kadang-kadang saya ngambil interior gitu. Saya tuh kan di kampung saya tukang bangunan. Kuli saya, iya. Di Sumatera putus sekolah kan, di Sumatera saya kuli. Berarti yang gue tanya tuh sebenarnya ini bukan nyampe ke pedagang parfumnya, berarti dari dasarnya lu kuli. Kuli bangunan. Kuli. Iya, itu juga seru banget tuh. Kenapa? Aku kan belajar kuli, aku itu kalau ada di satu posisi gitu ya. Misalkan suatu pekerjaan, gimana caranya biar saya jadi master di situ. Itu yang dalam pikiran tuh, masalah gaji saya nggak peduli tuh. Yang penting gimana caranya biar saya master di bidang ini. Pas kuli itu aku nggak bisa ngocok semen pun, dibilangin sama temanku biar cepat bisa itu dijilat dulu di semennya. Aku jilat semennya, pahit rasanya.
Tapi alhamdulillah 2 bulan orang 1 tahun baru diangkat jadi tukang, saya 2 bulan udah bisa jadi tukang. Mikir dong, setelah jadi tukang, kenapa nggak memborong gitu kan? 6 bulan saya matangin jadi tukang, udah mahir segalanya, saya memborong. Memborong tuh berarti borongan. Borongan. Banyak rumah-rumah. Sub kantor bupati, ngejuk rumah-rumah gitu, finishing rumah-rumah kayak gitu. Oke, berapa tahun jadi tukang? Sekitar 4 tahunan. Ada mandornya berarti kan kalau kuli kan? Dulu iya waktu kuli, tapi kan endingnya saya jadi pemborong. Oh, iya. Capek jadi pemborong, nah kepengen dagang nih. Nah itu dia merantau ke Malang. Kenapa Malang sih? Saya nggak ngerti, itu awalnya saya Mojokerto. Saya hanya lihat peta, tempat strategis di Jawa Timur itu Mojokerto. Menurut apa? Kalau kita lihat di peta, ke Kediri dekat, ke Jawa Tengah dekat, ke Surabaya dekat, ke Malang dekat, ke Blitar masih terjangkau. Oh, gitu. Kenapa jangkauannya yang dibilang strategis itu adalah kota-kota tadi? Karena kita kan sistemnya nawarin produk ke toko-toko yang udah ada. Ini ngomongin apa nih? Jadi Parfum? supply parfum. Oh, Supply ke toko-toko berangkat dari gitu. situ. Iya. Jadi tengah-tengahnya Mojokerto. Tengah-tengahnya Mojokerto. Dan itu berhasil? Karena nyuplai ke toko-toko jarang. Berhasil dong. Dalam waktu 2 bulan, saya bisa bayar pinjaman 30 juta. Habis itu pengembangan di mana-mana itu. Ke Bali, ke Lombok, saya pengembangan. Nah itu subur itu yang ngelola di Bali dulu tuh. Habis dia capek di Bali, dia ke Jakarta. Capek di Jakarta, ya udah bantuin saya di Malang live streaming gitu. Sekarang dia dari sana. Oh, kembarannya nih, ya kan? Nah, menariknya gini, ketika waktu lu di Mojokerto, berarti kan parfum itu terjun payung itu 2022, dan lu belum jadi live TikTok kan? Belum jadi TikToker lah ibaratnya. Oke, terus begitu tahun 2022 dari Mojokerto ke Malang, dan kenapa Malangnya ini? Kalau Mojokerto oke, katanya kan menurut strategis ke kota-kota yang lainnya. Ya memang ada hubungannya sama penjualan parfum apa segala macam. Kalau Malang murah atau gimana? Salah satunya murah, terus saya suka cuacanya. Oh dingin. Iya lagi Malang cakep. Terus apa ya? Karena saya bisnis itu juga, jadi saya cari yang sirkulasi penduduknya itu rolling terus setiap tahun. Taunya dari mana? Mahasiswa kan di sana kota mahasiswa. Lah Jogja kali mahasiswa. Jogja nomor 1. Nomor 2 mana? Nggak tahu gue. Gue nggak tahu lagi. Malang dong seharusnya. Emang iya Malang. Lah kan pada punya kampus juga. Bandung kota hiburan. Apa sih kota wisata? Bandung nomor 2 atau Malang nomor 2 aku nggak ngerti. Tapi yang jelas kampus itu tujuannya salah satunya Oh iya Malang. deh. Iya. Kalau kita ngomonginnya tujuan ya, bukan yang dinobatkan sebagai kota pelajarnya. Tadi gue mindset gue tuh kota pelajar. Bukan. Berarti kan Jogja. Berarti kalau salah satu tujuan, iya sih. Iya. Saudara gue juga ada yang di Malang. Dari Sumatera itu kalau tujuannya itu kuliah itu kebanyakan ya. Kalau bukan Bandung, Jogja, ya Malang. Oke, berarti Malang tuh salah satunya memang. Apa hubungannya sama anak-anak kampus? Karena target pasarnya kan mereka. Si parfum? Jadi, iya si parfum ini. Oke. Lah memang anak kantoran gak pakai parfum? Tapi ini ngapain kita bahas masalah parfumnya? Ini iya. masalah afiliatnya. Iya. Ibu-ibu di sana yang nganggur, yang udah pensiun apalagi sekarang musim PHK. Oh ini penting nih. Kenapa nggak coba berafiliat gitu? Justru gue sengaja bahas ke sana biar memotivasi teman-teman semua ketika yang tadinya mungkin kan nonton kita siapa tahu ada pedagang parfum lagi collab juga. Iya dong. Jangan doakan lah. Iya enggak misal dia mau jadi peruntungannya lainnya. Oke. Yang kedua, yang tadinya lagi bingung nih apa kok gue bisnis parfum aja ya pas mau mulai, kayaknya affiliate lebih menarik nih. TikTok atau Shopee kayak lebih menarik. Itulah yang gue pengen tahu. Tapi Pak Dery ya, saya jujur ya, sebesar itu dulu usahaku, lebih banyak pendapatanku dari affiliate. Dahsyat. Nggak salah gue naruh link untuk belajar sama Sabar Nasution di bawah tuh. Di deskripsi tuh ada tuh pelatihan. Bisa 3 kali lipat. Masa sih? Iya, kerjaannya happy. Cuman nyalain kamera, ngobrol depan kamera, posting. Itu terus tiap hari. Kalau dulu pusingnya lagi ngurusin karyawan, nge-tracking lewat Google Map udah di mana kayak gitu kan. Aduh.
Pusing. Belum lagi stoknya yang habis, belum lagi terkendala pengiriman, belum lagi urusan BPOM dan segala macamnya. Waduh. Oke, kalau jadi affiliate kan juga banyak juga yang mereka kan gue nggak pede, gue nggak bisa ngomong depan kamera, gue malu, introvert. Maksudnya gimana? Join di sini, nanti introvertnya akan hilang kok. Wah, ada linknya bareng sama Sabar Nasution dikasih tahu gimana caranya depan kamera dan memulai berarti dari nol banget ya. Yes. Aku juga orangnya introvert Oh, kok iya. dulunya. Ada video-video saya dulu itu nggak saya hapus, saya biarin untuk bahan pembelajaran, untuk bahan motivasi buat teman-teman di sana yang belum mau memulai. Gini loh Pak Dery, Ya. artis-artis atau mantan artis atau orang yang berbakat di luaran sana, di Jakarta sini, berapa juta lagi orang yang masih ogah-ogahan masuk ke dunia affiliate ini. Oh banyak. Sekali mereka masuk, kalau kita telat masuk, habislah pasarnya. Kita nggak bakalan bisa ngapa-ngapain, toh kita nggak berbakat. Oke. Jadi sebelum orang-orang berbakat itu menurunkan gengsinya untuk berjualan di... Wah, nah lo. Kenapa nggak kita mulai gitu Iya, kan? iya. Nah lo, mikir kan. Makanya dari kemarin, kenapa gue sampai ada grup kita ya, ya kan, kasih solusi ex afiliator gitu ya. Jadi ada di WhatsApp grup gitu. Kenapa? Karena gue tuh jejelin lu pada gitu loh. Saya ini sayang sama kalian. Asik. Artinya, gue pengen lu tuh ngambil peruntungan ini yang apalagi sekarang banyak PHK di mana-mana. Soalnya rata-rata yang DM tuh begitu curhatnya, bro. Kayak gue nih nggak ngerti, gue malu, gue bingung, gue gagap, begini. Maksud gue ini suatu hal yang bukan hal yang susah dipelajarin gitu loh. Yes, gampang banget dipelajarin. Nah, salah satunya kenapa gue ngumpulin lu pada gitu, kita akhirnya berafiliasi kan, kasih solusi dan juga afiliator, satu komunitas lah. Karena kalau gue jawab, mereka juga pasti bisa balikin gue dengan gampang ya, kayak lu mah enak Der, background lo dari zaman kampus juga lo udah Vkom. Gue diserangnya begitu mulu tuh. Yang kedua, karir lo dari 2005 juga udah dimasuk ruang siaran, penyiar radio, sampai 2020 lah gue di dunia radio 15 tahun. Gue diserangnya begitu. Jadi kadang gue jelasin juga kayak karena mereka nggak percaya gitu loh. Ya pokoknya gini, semua tuh bakat bisa diatur begini. Yang dilihat selalu background gue. Ya kan, nah, makanya gue ngajak lu pada nih. Mereka nih duduk kesini, lu dengerin langsung kuli bangunan, no. Gue harus bantu lo gimana lagi? Terus bahasa saya ini apakah bahasa Indonesianya bagus? Enggak kan, malah berantakan, bisa kebalik-kebalik malahan bahasa Indonesianya. Iya. Tapi lanjut aja, itu nanti apapun karakter yang kita tunjukkan di media sosial itu tetap ada pendukungnya kok. Tetap ada yang suka. Seberapa orang yang kan udah siklus kehidupan kayak gitu. Seberapa orang yang gak suka, yang suka juga banyak. Jangan harus seimbang toh. Iya bener ya. Dan asiknya ya Pak Dery ya. Iya. Saya pernah jualan, receh banget jualannya, Kanebo. Oke. Jadi saya di Shopee sama TikTok itu digabung, komisinya yang masuk ke rekening saya hampir 100 juta. Oh, dari Kanebo aja? Kanebo aja. Kanebo doang nih yang suka bercandaannya para pelawak-pelawak Indonesia. Yes. Dasar lo, kaku banget lo kayak Kanebo kering. Itu nih. Wah, dahsyat. Affiliate. Itu sangat masuk akal sekali sih. Itu karena teman-teman di luaran sana itu belum ngeh aja. Sekarang data terakhir yang saya lihat, pengguna media sosial seperti TikTok itu 57 juta orang. Itulah yang akan jadi pasar kita. Jam 2, jam 1 malam, jam 2 malam, jam 3 malam, subuh orang masih berbelanja di TikTok dan di Shopee. Oh, itu harus disikat itu. 57 juta orang. User nih. Ini termasuk kita-kita nih di ruangan ini nih. Konsumtif sama TikTok gitu ya, 57. Sementara pedagangnya? Itu saya nggak cek datanya karena pembeli sama pedagang itu sama aja. Saya pedagang tetap beli. Iya juga ya. Masa pedagang kagak jajan ya? Kagak makan, kagak pakai baju. Lah kan dia juga konsumen juga ya. Nah, makanya saya nggak cari tuh berapa pedagangnya, berapa ininya, karena pedagang sudah otomatis jadi konsumen. Lah iya bener ya. Iya, dia masuk kan juga belanja juga ya. Iya. Nah tinggal bagaimana caranya kita mengambil kesempatan itu. Itu aja sih Pak Dery. Semua orang punya kesempatan yang sama. Baik itu yang berbakat, baik itu yang
gak AIU ya AIU masih kayak gitu cara bicaranya, no problem. Nanti akan berubah sendiri. Yang penting dimulai. Sebelum yang berbakat di sana mulai loh Pak Diri. Wah, kamu mau jadi penonton doang? Saatnya ditonton lah. Ini mudah-mudahan ada yang dari kampung saya yang nonton, yang dari Medan. Ayo belajar. Jangan orang Jakarta aja yang jadi. Wih, keren. Kita juga punya kesempatan yang sama. Iya. Saya suka nih. Kalau sudah Indonesia merata, pertumbuhan ekonomi merata nih Nah, bener-bener. itu dia. Karena orang yang lain juga mendapatkan hak dan kewajiban yang sama, ya kan? Di TikTok rasa keadilan itu sangat terasa. Di Shopee juga. Pokoknya dari kreator afiliator itu sangat berasa rasa keadilan itu di Indonesia ini. Kenapa? Saya yang tidak dikenal orang, sampai di detik ini saya berada di kasih solusi yang mega ini. Siap, makasih. Ya. Jadi dikenal orang. Awalnya tidak dikenal orang-orang, saya berasal dari kampung banget, boleh dibilang hutan kelapa sawit. Oke. Jadi sering lihat kan orang gak siapa-siapa, seperti siapa kemarin saya lupa, yang hanya ngomong apa gitu dia viral jadi artis. Yang jualan di mana, Bandung ya. Iya. Jadi artis. Jadi di TikTok ataupun di Shopee ini kita dari manapun, apa bakat kita, latar belakang kita dari manapun, sekolah kita nggak ada, kita bisa maju kok. Wow, keren. Termasuk siapa yang lagi viral juga tuh? Aduh, kesukaan Tiara, Cold Blue. Itu kan juga kan dia kan rame. Maksudnya semua orang punya kesempatan yang sama kan. Siapa lagi Tiara suka? Nikita Mirzani, ya kan? Asistennya, kan? Maksudnya rame gitu loh. Jadi memperindah suasana sosial media kan. Dokter Oki, Dokter Reza Gladys, ya kan? Ya, tahu ya Tiara tentang perhelatan itu ya. Saya dulu saking pengennya dikenal orang, review produk itu di kuburan. Ngapain? Saya review produk di sana. Karena se-Indonesia belum ada yang review produk yang jualan di kuburan. Ya. FYP dong, viral dong. FYP. Terus gimana? Dapat duit dong. Ya. Sedihnya gimana? Kok FYP itu boleh tahu prosesnya nggak? Kan coba berkali-kali 5 bulan boncos. Boncos. Ya kan? Gitu meskipun semuanya di pelatihan juga dikasih tahu tuh. Iya. Jadi teman-teman nggak perlu ngomong waktu 5 bulan. Ya kan cukup sabar Nasution aja. Ya lu buang waktu 5 bulan karena nggak ngerti caranya. Abis waktu lu guys. Nah lu mau memulai tapi pakai ilmu. Karena nggak mungkin lu ngegas tanpa ilmu tuh nggak mungkin. Nah makanya menghemat waktu 5 bulan atau mungkin setahun. Ada pelatihannya di bawah, lo belajar langsung sama Sabar Nasution. Nah, turning point-nya apa bro? Boleh dikasih tahu nggak? Dari bulan kelima, akhirnya lo langsung mendapat, ini formulanya. Sampai langsung ke FYP dan lo nangis sekeluarga. Ini belum pernah ditanyain orang, baru Pak Dery nih yang nanya, ini keren nih. Memang kan ada yang host berkualitas apa enggak? Dengan background hostnya kan. Jadi udah bingung nih kemana-mana kan, tiru ini tiru si A, nggak berhasil. Akhirnya saya download aplikasi China yang TikTok itu Douyin. Tahu? Nah, itu bahasa Cina semua, nggak ngerti kan? Tapi saya nggak kehabisan akal dong. Saya copy, saya translate. Oke. Jadi misalkan saya mau cari ide konten tripod nih, saya tulis dulu tuh. Baru saya translate, saya tempelkan ke Douyinnya. Jadi nanti video tripod muncul semua. Saya tirulah video-video China itu dengan ala saya sendiri gitu. Contohnya mana? Contoh. Karena gini, video Douyin atau video Cina yang marketing Pak Dery, demoin produk, itu yang paling jago video China. Setuju lagi gue. Sering gak sih nemu postingan-postingan yang mungkin ada kayak pasangan suami istri di rumah atau apa, terus lagi praktekin alat-alat kebersihan yang di kolong-kolong sofa, atau mungkin Cina tuh seru dan lucu dan kreatif banget ya. Mereka bikin video tanpa suara pun kita paham keunggulan produk itu. Iya. Kita paham sekuat apa, kita paham fungsinya apa aja. Iya. Karena suka dicepetin tuh time lapse fast moving gitu, orang-orangnya cepet gitu kan. Nah, Tuh Cina tuh kerjaannya tuh unik-unik banget. Nah, saya mikir di situ, akhirnya saya buat ala saya sendiri, FYP. Itu yang ada nggak? pertama. Ada nggak? Ini Sekarang cuma sejarah masih ada. Seru nih di bawah-bawah nih. Mana video yang ini? Iya. Nah. Oh Oh iya.
Kalau apa gue beli dari lo ya? Gue punya juga tuh Mixio. Iya, Mixio. Iya kan? Mixio 99. Iya kan? Iya. Gue punya di rumah tuh. Gue lupa waktu itu dapat dari mana video-video FYP-nya. Gue kayaknya dari lu juga nih kayaknya nih. Bisa jadi. Balikin duit gue. Gue tuh kalau live TikTok, Zoom yang pakai handphone, itu pakai beli yang kayak begini nih, yang ngegantung-gantung bisa dibelok-belokin kan? Iya. Udah lama tuh gue punya. Nah itu gue pakai kalau lagi duduk, biasa gue belokin ke sini. Iya betul. Lagi tiduran sih nggak pernah gue pakai. Cuma gara-gara video tiduran lo, gue jadinya kayak seru juga ya gitu. Oh iya, oh iya bener, muka lo udah berubah. Ini pakai Android nih, makanya teman-teman di sana itu yang mau baru mulai katanya harus iPhone baru bisa. Buktinya ini HP jadul ini, yang pengecasannya masih mikro. Iya bener-bener, maaf, bercanda, gue refleks ketawa pakai mikro, USB mikro ya. Tahu gue tuh, yang bawahnya gepeng atas melembung. Iya. Setengah lingkaran. Ini hasilnya bisa berpenghasilan nih. Dahsyat. Dari sini aja berapa lu penghasilan? Aduh, aku udah lupa tahun 2022 ini, udah lupa aku nominalnya berapa. Tapi yang jelas inilah dasar saya FYP. Inilah yang bikin saya nangis pertama-tama ini di dunia perafiliatan. Dahsyat. Istri juga akhirnya haru banget ya. Aduh, nggak, kalau diingat itu lagi. Nggak apa-apa. Saya juga butuh FYP juga. Dari nangis seseorang sama Rasudian kan, saya juga pasti kan banyak dipotong-potong videonya. Jadi waktu itu kan aku masih kerja ini ya, nagih-nagih uang parfum yang ketinggalan di toko gitu kan untuk nyambung hidup. Kakak saya tempat saya ngutang, nelpon pas saya istirahat di rumah makan Padang. Nelpon. Waktu itu ini lagi FYP. Istri saya setiap 5 menit WA itu, "Bang udah nambah lagi bang, udah nambah lagi bang." Pada saat telepon itu apa? Gak bisa nahan saya di rumah makan Padang itu, saya keluar langsung nangis. Apa emang yang bikin hati terenyuh? Dalam hatiku gini, udah selesai perjuangan. Ini bakalan selesai. Karena video ini udah jalan. Nextnya saya yakin saya bisa mempertahankan. Gue paham nih guys. Ini inspiring nih. Kalau lu ngerti maksudnya nih, gue coba translate ya. Izin dulu ya bro. Terkadang nih kita nih manusia ingin berjalan karena ada satu hasil yang muncul di permukaan, ya kan? Karena kalau belum ada hasil kita masih malas-malesan. Ya kan, main bola misalnya udah latihan semalam, mati-matian apa segala macam, nggak menang-menang, atau mungkin bikin konten 5 bulan kan? Karena belum pecah telur. 5 bulan, ya kan? Itu perjuangan yang panjang itu. Begitu udah pecah telurnya satu, berarti kan sesimpel lu tinggal bikin hal yang serupa aja. Udah nemu polanya nih. Dan yang kedua, berarti gue memang ada rezeki di sini nih. Ayo nih, ikhtiar gue berarti alhamdulillah Allah kasih hasilnya kayak begini nih kan, begitu simpelnya kan. Ya manusia butuh begitunya kadang. Jadi udah semakin pede nih kan, semakin semangat nih. Masih ada tantangan lagi tuh Pak Diri. Udah senang banget, udah nangis-nangis saking bahagianya kan. Masih ada tantangan lagi, lama nggak FYP gitu, ada sekitar 2 minggu nggak FYP, tapi ini masih berpenghasilan. Cari ide lagi dong, nge-review produk di kuburan itu tadi. Oke. FYP lagi. Sampai diundang TikTok berapa kali tuh. Waktu itu ada dua acara ya, termasuk acara terbesarnya TikTok pada saat itu 2023, Summit 2023 nama acaranya, Menteri apa gitu dulu itu. Itu bahagia banget dah, termasuk saya. Suatu kehormatan saya berada di situ waktu itu. Sampai sekarang yang terbesar masih itu acara TikTok. Pak Teten Mas Duki bukan? Menteri UMKM saat sebelum itu. Dia. Iya Pak Teten itu. Pak Teten kan? Pak Teten itu. Iya. Ya, tahun 2000 segitu, 2023 ya? Iya 2023. Iya kan Pak Teten. Namun kebahagiaan itu hanya bertahan cuma sekitar 3 minggu. Kok gitu? Ditutup sama dia. TikTok sama. Bukan ditutup sama dia. Aduh, jiwa rezimku kepanggil nih mau gak mau nih. Rezim! Semangat, bismillah. Gue mah kadang suka merdeka. Gue biarnya gue roasting diri gue sendiri aja, udah tau lah. Bukan ditutup sama dia bro. Karena kan harus jelas peraturannya, kebijakannya untuk kebaikan umat. Jangan sampai akhirnya masalah dia masuk taunya malah melanggar aturan. Jadi mau sosial media apa mau
Satu lagi apa? Sosial media sama e-commerce. Tapi itu lebih ke mental sih. Kita itu kan situasi yang setelah kita bahagia langsung drop tap gitu, kayak dicabut kebahagiaan itu. Nah, bagaimana caranya kita bangkit dari secepatnya dari hal tersebut gitu. Toh, kenapa saya harus berdiri di TikTok aja? Kan ada Shopee gitu. Kenapa saya tidak coba? Toh, saya udah ada pengalaman gitu. Dan saya sudah jalan di TikTok, sudah berpenghasilan di TikTok. Kenapa tidak saya upload juga video saya ke Shopee gitu? Kenapa saya tidak live streaming juga di Shopee gitu? Tapi kan kata lu polanya berbeda. Belum nemuin polanya ya waktu itu ya? Yes. Cuman kan seiring berjalan waktu saya coba-coba, saya posting deh gitu. Terus ini kok nggak naik gitu. Cari tahu, akhirnya ketemu polanya. Langsung melejit. Dari video aja bulan ini 1,4. Dahsyat. Dari video doang tanpa live ya? Iya, 1,4 miliar. Satu akun? Satu akun 1,4 miliar? 4 miliar. Pantesan lo punya 13 akun ya yang buat live kan? Yang buat live. Ya meskipun ada yang aktif, mungkin kan belum aktif semua, atau belum termonetisasi semua lah ya. Dan ini tadi di ruang tamu saya lagi disentil sama teman saya yang sama-sama main di Shopee. Ternyata dia lebih lihai atau siasatnya lebih jago dari saya. Saya nggak tahu, kali ini saya disalip sama dia, namanya si Prezi. Ternyata dia dari sebulan yang lalu dia udah buat 2 akun khusus video di Shopee. Dan sekarang dia lagi panen dua-duanya. Akun utamanya dia hampir sama omsetnya kami. Akun keduanya dia udah di 40 juta 1 bulan. 1 bulan 40 juta tuh apa nih? 400 juta. Itu maksud gue. 400 juta JMP-nya. 400 juta kan, kalau 10% dia dapat 40 juta kan, fee atau komisinya. Pokoknya tadi dia share itu 4 juta komisinya per hari ini. Video apa sih? Video dia jual celana dalam pria. Celana dalam pria dia jual. Si Presi itu. Oh gitu. Yang suka kamu colong. Suka kamu colong. Sorry. Itu berita lagi viral kan, suka nyolong-nyolongin oknum ya. Celana dalam dia apain? Sempak. Dia duduk kayak gini di depan kameranya dia. Aslinya nyesal saya, kenapa saya beli ini bukan yang varian 12 biji. Kenapa saya belinya 16 piece? Padahal ini murah banget. Setelah saya beli 6 piece saya nyesal. Buat teman-teman yang kepengen celana dalam sebagus ini, saran saya ambil aja yang varian 12 piece. Gitu doang? Gitu doang. Gitu doang? Nggak terima gue. 4 juta sehari masuk ke rekeningnya dia. Ngapain pakai kamera? Copot ya kamera semua, nggak usah pakai kamera ada podcast. Apaan podcast? Gitu doang? Gitu doang. Makanya saya bilang, untuk video ini, untuk affiliate ini, bisnis affiliate ini, kalau menurut pembacaan saya, nggak tahu Pak Dery sebagai orang marketing gimana, ini adalah bisnis masa depan. Nggak tahu setuju atau enggak. Oh iya, setuju. Ya buktinya kan gue juga sebenarnya kan affiliate juga di YouTube. Kayak misalnya narasumber YouTube Shopping ya. YouTube Shopping. Kayak gitu-gitu kan gue juga afiliator gitu loh. Iya. Dan gimana cara ngingetin atau mungkin ngasih tahu ya tanpa menggurui ya UMKM atau mungkin mak-mak dasteran di rumah gitu ya. Ya mungkin mereka masih resisten kan. Alah Mas, ya udahlah, kita kan gaptek gitu ya. Mungkin bahasa gini kali ya. Lu lihat deh kemana ekonomi ini dibawa gitu loh. Kan yang lagi megang kan Amerika, Cina, bahkan sekarang Cina gitu ya. Lah Cina lu di jalan-jalan pinggir jalan tuh udah begitu sekarang. Di China live streamingnya sekarang 1 kali live streaming targetnya udah 1 triliun. Apanya? Targetnya. Di Indonesia kan targetnya 1 kali live streaming itu kreator, misalkan kreator ambasador ya. Iya. Targetnya kan baru beberapa miliar gitu. Kalau di China sekarang sudah 1 triliun targetnya. Dan biasanya kita akan menuju ke arah sana gitu. Tapi kan populasinya udah beda, bro. Dia 1 miliar lebih orang-orang. Jadi kan konsumtifnya atau yang belanja udah beda. Dengan kita 300 juta lah anggaplah. Berarti kan kita 3 kali lipatnya. Dia 1 kali orang sekali ngeklik sama dengan di momen itu 3 orang yang belanja. 1/3. Kita 300 juta, dia 1 miliar lebih bahkan. Kalau itunya sih Pak Dery yang lebih paham ya. Cuman kalau saya itu teknisnya aja di lapangan, China sekarang sudah 1 triliun targetnya. Sepertinya di Indonesia coba kagak bakalan bisa deh.
Oh, iya. Gua kebayang sih. Ini nyambung nggak kalau sekarang udah eranya digital online, belinya udah pada apa namanya maunya simple apa segala macam. Bro, gue namain deh gini deh. Ini kita diskusi nggak apa-apa ya teman-teman ya, biar sama-sama enak gitu ya. Gue tuh kan lagi nyari kebutuhan gedung ya. Gedung buat gue beli lah ya, karena memang mau bikin kreatif hub lah. Cluenya begitulah. Jadi ntar semuanya ada di situ ya, media ya, F&B, apa mungkin perkumpulan konten kreator gitu kan, studio-studio mungkin ya, salah satunya ada live streaming juga, ada produksi podcast atau talk show. Nah, anyway, itu gue dapat tawaran di Radio Dalam dekat Pondok Indah Mall, pinggir jalan raya. Yang gak usah gue sebut lah, ntar jadi iklan gratis buat dia gitu ya. Jadi tuh dari kecil gue udah tahu tuh gedung ini. Pokoknya cluenya terkenal. Ada nama di atasnya terkenal lah gedung ini. Dari dulu namanya masih sama. Dari gue SMP, gue naik ke SMA, jalur-jalur gue ke sekolah lah, berangkat sekolah ke SMA 82 kan di Jakarta. Ngampus masih berdiri kokoh, bro. Tiba-tiba gue dapet penawaran. Ya cluenya 30 miliar lah. Gue lagi timbang-timbang tuh. Gedung lah, kok lepas juga, bro. Ternyata lawannya salah satunya online. Dia tuh jualan kayak ya alat-alat masak lah. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya, lu komen di bawah aja gitu ya. Kesian, bro. Ini udah generasi kedua kalau nggak salah. Sampai ya kayak anaknya udah pasrah ngejual. Dia beli itu yang 30 juta, yang 30 miliar. Nawarin ke gue lagi mau beli gedung. Budget gue 18 sampai 30 miliar lah. Gue mau beli, bikin kantor. Sampai dia mau ngelepas itu ke gue, nego turun sampai sekarang penawaran terakhir gue lagi coba tektokan terus ya di 26 M apa kalau nggak salah. Maksud gue sekuat-kuatnya, ini kesimpulannya, sekuat-kuatnya dari gue SD, SMP, itu gedung tuh belum berubah merek, itu udah gedung pribadi, bro. Sampai jualan perkakas alat rumah tangga, terutama buat kitchen set gitu-gitulah kurang lebih. Sampai detik ini umur gue tahun ini 36 tahun. Akhirnya ternyata gedung ini dijual karena udah bingung. Tuh usaha tuh udah dari gue kecil. Si perabotan ini nggak ganti merek, itu memang milik pribadi. Dia bukan sewa gitu loh. Ternyata pas gue survei, lah ini kan gedungnya masih sama ya. Gue pikir brand ini nyewa di gedung itu. Gue tanya, ini yang punya siapa? Yang punya brand ini juga, Mas Der. Kenapa dilepas? Ya, awalnya kan diplomatis jawabannya kan. Iya karena kan udah generasi kedua. Gue cari tahu ya. Salah satu faktornya karena memang beli panci, beli apa tuh udah lewat online. Kalah dia. Ini membuktikan bahwa industri digital live streaming itu segitunya konsumtif. Jadi kalau lu jadi seller tuh, wow, kalah mereka, berdiri kokoh bertahun-tahun, men, sampai ngelepas sampai segedung-gedungnya. Bukan disewain ya. Kalau disewain masih mending deh, brandnya aku tutup aja lah, aku sewain aja lah. Ini sampai dilepas, bro, nggak kuat. Ya menurut asumsi gue begitu, koreksi kalau salah buat owner yang nonton gitu. Sekarang kan brand-brand udah pada beralih ke online, bukan beralih sih, nambah. Kalau offline kan kita nggak bisa lepas juga dong. Offline. Mereka udah mulai nambah tuh. Banyak kan sekarang brand-brand yang panggil kita, ayo ngonten di gudang saya dong, ayo ngonten di pabrik saya dong. Gitu. Dan uniknya, apalagi live streaming. Sekarang lagi tren lagi tuh. Di Shopee lagi tren tuh. Jadi mereka menghubungin kita, ayo live gudang, istilahnya live gudang tuh. Jadi kita live-nya di gudang pabrik mereka. Itu biasanya kita dapat traffic karena disupport juga dengan ads kan. Ads-nya dari dia? Dari dia. Sehari 1 juta gitu misalnya? Misal gitu. Jadi kita selain kita itu bisa live di gudangnya dia, dapat trust dong. Dapat branding dong ke depannya gitu kan. Ditambah lagi sama ads. Dan malah ada lagi bayarannya di luar itu. Terkadang nggak ada gitu. Hanya barter aja. Apa kesimpulannya? Karena mereka pun juga udah sangat benar-benar mengakui bahwa kekuatan digital. Mengakui kekuatan digital dan mereka kalau mau tetap eksis harus masuk ke dunia itu. Kalau nggak bakalan tenggelam. Gue jadi dapat nih kesimpulan berikutnya tentang supply demand ya. Supply demand. Maksud gue obrolan ini kan buat teman-teman yang pengen belajar menjadi afiliator gitu ya. Affiliate kayak Sabar Nasution dan kawan-kawan lah. Artinya, lo ini bahkan sangat dibutuhin loh. Selain dari konsumen, sama si produsen. Si afiliator tuh tengah-tengah. Jadi maksud gue ketika lo berpikir bahwa kayak, lama ya, emang iya gue belum jago-jago amat jualannya.
Tapi kalau lu isi ruang ini, si produsen juga butuh butuh kita nih para afiliator. Karena mereka juga mungkin kan butuh tenaga pemasaran kan. Butuh makelar kan. Nah, saya mau ngevalidasi pengetahuan sama Pak Dery, karena Pak Dery kan orang marketing ya. Siap. Seburuk apapun keadaan ekonomi global atau ekonomi perdagangan lah ya. Oke. Yang namanya jasa pemasaran akan ikut tenggelam atau masih tetap eksis? Eksis. Ini gue bisa jawab nih. Mantap. Anda udah menguji saya ya. Saya mau memvalidasi nih. Gini bro, gue pernah bahas di salah satu workshop gue, kalau nggak salah, atau gue seminar gitu ya. Gue pernah tes. Bahkan waktu itu cukup ekstrim. Tadinya sebutkan dua profesi atau dua skill atau apapun itulah yang masuk ke semua profesi. Tadinya 2, tapi sekarang gue makin kerucut 1. Ya kan? Apa? Jawabnya macam-macam tuh. Profesi mana yang dipakai ke semuanya gitu kan? Ini A, B, C, dan macam-macam. Ternyata, iya, hampir semuanya jawabnya marketing. Karena semua butuh marketing, bro. Lo coba cek aja deh. Sampai gue ngetes, coba deh perusahaan lo, bisnis lo yang patah sekalipun deh. Apa? Dokter misalnya. Bohong kalau lo nggak pakai marketing, gue copot pelangnya. Dari pelang aja tuh, simpel aja tuh udah bagian dari marketing. Minimal loh. Belum lagi ntar ngomong sama pasien, belum lagi meyakinkan dia akan datang lagi ke sini, belum lagi memantapkan orang tua jadi yakin bahwa dengan obat ini anaknya nantinya akan sembuh, bisa main lagi. Itu kan permainan-permainan kata-kata marketingnya sang dokter kan. Wow. Artinya saya nggak salah dong kalau saya mengklaim kalau affiliate ini adalah bisnis masa depan. Oh iya. Iya. Ayo. Wah. Ayo. Mumpung saya ada di sini, yang pengetahuannya sama seperti kalian berasal dari kampung. Wah. Keren. Komen ya, boleh komen di bawah atau lu share deh tayangan ini. Misalnya lu pengen bareng-bareng sama teman-teman lo gitu kan, belajar bareng, kasih tahu atau mungkin nggak pede. Coba share sebanyak-banyaknya, potongan ini, cuplikan ini, atau apapun itu. Kenapa? Karena biar pinternya rame-rame. Barangkali mungkin lu nanti nggak tahu nih, ini kita mau bikin perusahaan kecil-kecilan kali ya, atau kita mau bikin siapa nih? Lu share aja, siapa tahu dapat ke videographer, ke temen lo. Yaudah di sini deh, gue yang nge-shootin deh. Nanti kita tinggal bagi hasil. Bener dong? Bener dong. Iya kan? Lu belajar berdua sama Sabar Nasution, klik aja link di bawah, iya nggak? Segampang itu loh kalau berafiliat ini, jasa pemasaran ini, kita ke pasar. Yeah. Beli baju lebaran buat anak. Videoin. Oke. Cari di Shopee barang yang sama. Upload, tautkan produk tersebut, dapat komisi. Oh iya, karena kan seller-seller juga belanja dari situ ya. Yes. Yang ujung-ujungnya kan karena tadi pabrik juga mengambil pasar itu. Iya. Artinya semua produk yang ada di offline nanti akan ada di online. Bahkan yang tidak ada di offline itu akan ada di online. Jadi lebih luas tuh, lebih banyak tuh nanti produknya yang ada di online. Iya. Di offline yang taunya ya orang-orang penduduk sekitar aja ya. Jualan toko, di pasar, yang tahu ngandelin cuma di situ-situ aja. Saya punya abang, bukan abang kandung ya. Yang dari dulu dia di Tulungagung. Itu gede banget tokonya, dia di Tulungagung dulu. Dia menguasai pasarnya, pokoknya dia ada di pasar itu, salah satu pasar di Tulungagung. Langganannya dia hanya 3 kabupaten. Dan itu termasuk yang paling gede toko itu. Jadi langganannya dia hanya 3 kabupaten. Kalau kita di online dari Sabang sampai ke Merauke. Oh iya. Gila, 3 kabupaten aja tuh udah bisa dibilang kan udah paling besar kali tuh di toko di situ. Oh iyalah. 3 kabupaten. Boleh saya bilang Tulungagung itu dialah yang paling besar. Iyalah. Pasarnya hanya 3 kabupaten. Kita affiliate ini Sabang ke Merauke. Iya. Iya benar deh. Semua juga butuh ya. Gue aja kadang lucu deh. Gue beli sesuatu, oke gue butuh. Ini manfaat yang gue dapat ini. Dan gue nggak tahu tuh toko tuh dari mana ya. Iya kan gue nggak pernah ngecek tuh toko tuh alamatnya. Gue jangan-jangan mungkin gue dikirim dari Indramayu, dikirim mungkin dari Makassar. Bener nggak? Ya meskipun ada radius juga ya. Cuma kan kadang kan kita lokasi itu akan terkalahkan. Kalau lu udah butuh, lu pasti akan. Ya kalau di teori gue kan marketing 1.0 sampai marketing 4.0 gitu. Di 4.0 tuh ada everywhere, bukan lagi place. Kalau marketing 1.0 kan 4P kan, product, price, place, promotion gitu. Ketika kita naik ke 4.0 itu udah ada experience, everywhere. Jadi bukan place lagi, jadi nggak lagi berkutat pada lokasi strategis apa enggak, tapi gara-gara affiliate, ya kita jadinya bisa dijangkau dari di mana aja gitu, everywhere.
Sedahsyat itu sekarang. Pak Dery tahu Mama Lemon nggak? Mama Lemon tahu lah, sabun. Semua rumah tangga, ibu rumah tangga pasti familiar dong, pasti punya dong gitu punya ya lah, iya. di rumah ya. Di Shopee 7% komisinya itu. Jadi tinggal di videoin, harga lebih murah. Saya juga heran tuh kok dibolehin gitu, harga lebih murah. Ongkir gratis ongkir, kan ada voucher dari Shopee. Jadi itu dimanfaatkan oleh pedagang-pedagang toko yang di perumahan-perumahan itu loh, yang retail-retail kecil itu. Itu mereka itu belinya di online gitu. Kelontong-kelontong itu. Iya, kelontong-kelontong itu. Itu kalau jual kelontong itu pintar, dia pasti cari barang yang kayak gitu itu yang dengan harga promo dengan voucher tinggi. Dia akan beli itu. Ketemu dia langsung borong tuh. Mama Lemon itu gurih banget pasarnya. Oh, iya, sabun cuci piring. Sabun cuci piring 7% komisinya. Beuh. Nah, kenapa ibu-ibu nggak nyalain handphone, cuci piring pakai sabun lemon, pakai kan lu pakai juga ya. Sabunnya kan memang lu pasti beli juga. Iya. Kan orang kan mikirnya gini kan, oh aku udah nge-DM si sellernya nggak dibalas karena kan aku minta sampel, katanya aku apalah, kan belum sebesar Sabar Nasution, pasti diwajar dicuekin lah. Lah kan lu kalau Mama Lemon, kalau lu ngerti peluang, itu kan lu pakai juga di rumah. Yes. Kalau tadi ngandelin cuma misalnya kayak, sayang duit gua ya 10.000, mendingan gue buat beli makan ini daripada gue modal buat sampel. Kan lu nggak harus jualan kamera yang lu nggak dibalas sama toko Fokus Nusantara misalnya, menyebut merek nih gue. Iya kan, lu nggak dibalas nih, minta sampel dong, minta kamera lo gitu misalnya. Lu siapa misalnya kan? Ya udah, kan nggak harus jualan kamera. Jualan Mama Lemon lu pakai juga di rumah gitu loh. Itu Mama Lemon. Kalau kita ngelap piring, itu kan ada spotnya ya. Iya. Spotnya itu tahu nggak, teman saya jual di TikTok jutaan sehari komisinya. Gila. Teman saya namanya Cohen. Cohen udah kesini sih belum? Cohen udah kan ya Cohen ya? Cohen belum sih? Cohen belum. Belum itu. Belum. Next kamu main dong meeting sama gue kemarin. Next kamu panggil. Gue ajak meeting dong waktu itu dia potensi itu. Tapi lupa kenapa nggak dijadwalin ke sini ya? Iya, meeting doang yang kita mau bikin adalah pokoknya gitu rame-rame sama afiliator. Lu juga malam itu datang sih? Saya di luar kota ya? Iya, dari Malang. Coba dong, Delvia. Aku kalau nggak penting-penting amat, kamu jangan panggil aku ya. Iya. Tiara, coba dong Cohen, suruh sini dong. Jangan mantengin isunya Code Blue sama Nikita Mirzani mulu. Jadi kembali lagi, spotnya kita jual, Mama Lemon kita jual. Mama Lemon brand juga ya? Iya, nggak apa-apa. Sabun cuci piringnya kita Mama jual. Mama Lemon aja udah nggak apa-apa. Mau apa? Sunlight lu sebut, nggak apa-apa, kita adu. Keran angsa aku tinggi banget penjualannya tuh. Kenapa? Keran kora-kora itu loh. Kora-kora ngerti dong ibu-ibu Jawa ya. Apa sih kora-kora? Kan wastafel. Iya. Kan ada kerannya itu. Iya, wastafel ada keran lah. Iya, kerannya itu 35.000 satu piece-nya. Itu rame banget aku penjualannya tuh. Keran apa sih? Gak paham gue. Yang kayak mbak mulutnya angsa itu gini, rumah gue begitu. Emang kok angsa? Harus banget. Ya, namanya memang di deskripsinya keran angsa namanya. Ini nih. Tapi yang harganya 35.000. Ini kan Tokopedia ya. Ya yang kayak gini nih. Ini nih. Itu satunya 35.000. Sekarang muncullah satu narasi. Oke, benar juga banyak peluangnya, tapi nggak tahu caranya. Belajar sama Sabar Nasution. Di bawah ada linknya tuh, lu tinggal klik aja. 150.000 modal. Terus teman-teman afiliator TikTok yang belum main Shopee, sebelum diambil orang, belajar. Saya upload di TikTok FYP. Saya upload di Shopee FYP juga. Kalau seandainya saya nggak upload di Shopee, berarti income saya berkurang dong. Oh iya. Aturan kita bisa 2 income, kenapa harus 1 gitu? Kita bahas aja, Bang Bro. Sekarang yang bedanya antara Shopee sama TikTok tadi sesuai dengan yang gue pancing di awal. Oke. Ya kan kenapa sih harus beda-beda gitu loh? Padahal kan tinggal mirroring doang. Bikin capek gue aja loh. Belum lagi yang satu hari 5 postingan konten brutal. Nah, ini sebenarnya kurang ngulik kayak teman-teman kreator yang di TikTok itu. Kurang entah itu keliru, entah itu kelewat gitu, aku nggak ngerti. Lupa membaca algoritma ini. Algoritma dua platform ini kan sangat jauh berbeda. Jadi mereka nyaman sekali dengan mirroring aja gitu, tanpa memperhatikan algoritma atau link produk yang ada di Shopee. Jadi kalau murni kita mirroring aja, itu nggak bisa
prima banget nanti akun kita itu. Oh, kenapa? Coba jelasin satu persatu. Karena linknya itu nanti yang ada di TikTok, di Shopee nanti linknya masih kecil, penjualannya masih kecil di Shopee ya, di Shopee penjualannya masih kecil. Itu nggak ngangkat kalau kita tautin ke video kita. Sebentar. Ini pelan-pelan nih. Ini mungkin teman-teman ada yang belum paham nih. Link maksudnya link apa nih? Link produk. Coba jelasin runut. Okay. Tautan produk ya di dalam video. Nah, itu harus kita perhatikan. Di Shopee itu ada tautan produk itu yang ada peringkatnya. Oh, nggak asal ngambil. Nggak asal ngambil. Nih contoh misalnya keran angsa nih. Nah, ini kan banyak nih linknya nih. Jadi kita harus ngerti nih link yang mana yang lagi di-up oleh si Shopee dan sellernya. Cari aja yang penjualan paling besar tuh. Seharusnya gitu. 12,5 RB. Yang trafficnya mau naik ke atas kayak gini, itu yang diambil. Yang trafficnya apa? Ini kan kalau misalkan trafficnya kita lihat nih ya, dia itu akan diagramnya itu mau naik gitu. Mana sih trafficnya mana sih? Ini kan sekarang kita buka ini ya, kita buka kayak gini aja deh gampangnya ya. Selebihnya ada di storybook saya. Iya, oke. Iya, betul. Ada di bawah tuh. Klik aja linknya di bawah ya. Ini kita pilih produk penjualan terlaris. Bisa difilter nggak sih kalau aplikasi tuh terlaris. Kita filter terlaris. Ini di atas ini adalah iklan. Yang pakai ads. Yang pakai ads. Ya. Atas ini. Jadi ini sama penjualan produk terlaris itu harus kita kombinasi tuh. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang penjualan produk terlaris ini komisinya kecil. Kok gitu? Karena kan si seller ini nggak terlalu mikirin budget untuk biaya marketing. Jadi dia turunin harganya dia untuk meningkatkan penjualannya dia. Jadi dia pakai ads saja, ngapain gue pakai afiliator gitu ya? Iya, makanya gue kasih kecil aja, toh juga udah kenceng gue pakai ads gitu ya. Iya betul. Walaupun efek dominonya nanti dia kalah juga, tapi yang jelas dia dapat dengan cepat gitu. Karena permainan afiliator itu seller-seller sebenarnya yang berpikir panjang gitu. Kalau di Shopee, kalau berpikir sesaat aja mereka nggak mau setting komisi. Oke. Gitu, karena algoritma produk jelas gitu. Linknya berarti harus bener ya algoritma produk. Yes. Tadi lu sempat di awal bilang gimana produk sama apa satu lagi antara Shopee sama TikTok. Shopee murni algoritma. Disclaimer ini pengetahuan saya ya. Nggak apa-apa. Nanti orang Shopee-nya klarifikasi lagi ke saya kan. Enggak, ini kan pendapat kan beda-beda. Iya, pendapat sebagai praktisi lah ya. Iya, oke. Ini ada algoritma produk kalau di Shopee. Artinya? Kuat-kuatan tautan produk atau kuat-kuatan link produk. Oke, jadi cari yang paling terlaris apa segala macam. Iya. Karena produk banget Shopee. Iya. Kenapa akhirnya dinobatkan sebagai Shopee itu produk banget? Karena memang ya isinya pasar langsung e-commerce. Yes. Jualan langsung. Yes. Nah, kalau di TikTok kan distribution konten nih. Kita entertain dulu, review produk di kuburan kayak gitu di atas genteng kayak biar ada entertainnya kan. Iya. Biar ada unik-uniknya atau kecerdasannya lain sebagainya lah yang kita tonjolin di dalam video kita nantinya. Nah, itu kan nggak tersebar ke semua orang dan itu hanya ke orang-orang tertentu. Bisa jadi nanti di akunku lewat video, misalkan saya review produk, si Kohen lah ya, Kohen review produk. Bisa jadi nanti lewat di berandaku, di berandanya Pak Dery nggak lewat. Oke. Karena saya pernah berinteraksi mungkin dengan si Kohennya atau dengan produknya. Jadi ini kalau di TikTok. Nah, jadi makanya kita butuh banget tuh yang namanya kalau di TikTok itu yang namanya trik konten, itu yang namanya hook, udah hafal kan, udah viral banget tuh tentang hook 3 detik pertama, ganti-ganti angle biar gak membosankan, CTA biar orang itu nggak lupa dengan hiburan yang kita tampilkan, suruh beli dong gitu kan. Iya. TikTok. Kalau Shopee langsung hard selling aja. Karena mindsetnya orang masuk Shopee ya udah pasti pengen belanja. Tahu kan link produk yang benar. Sebenarnya masih banyak. Itu beberapa poin yang saya bilang 3 ya. Sebenarnya triknya itu ada sekitar 11 trik. Sisanya ada di storybook dong. Yes. Di bawah teman-teman, klik aja langsung nih. Nggak cukup nanti durasi kita. Iya benar, panjang juga satu-satu gue ya. Belum gue pengen cari tahu yang lain deh. Nah, kalau untuk lu sendiri berarti yang paling seksi, yang paling winning, yang untuk memulai selain rumah tangga gitu ya, itu apa, bro? Produk apa yang? Saya semuanya winning sih. Produk rumah tangga, elektronik. Terus karena di Shopee kan saya ngulik banget tuh.
Jadi paham benar itu seluk-beluknya gitu. Mana produk yang lagi di ads, ini seller. Malah sampai saya perhatikan ads-nya seller ini panjang nggak sih gitu. Saya paham tahu. Kalau dalam 1 bulan dia nggak stop ads-nya, saya ambil tuh. Apanya? Saya ambil produknya. Oh. Saya jualin tuh. Berarti udah kebaca indikasinya begitu ya? Iya. Oke. Jadi kita pilih-pilih brand juga kan harus pintar-pintar juga, bro. Kalau nggak nanti banyak kejadian. Apalagi di Shopee itu. Kan di Shopee seller itu setting komisi itu ada masa kadaluarsanya. Kadang-kadang si sellernya ini nggak tahu kalau hari itu dia sudah kadaluarsa komisi yang dia setting, hilang sudah gitu komisinya. Afiliator nggak dapat komisi lagi gitu. Nggak dapat ya. Nah, untuk mensiasati ini juga itu ada saya buat di storybook tuh, biar terlepas dari cara itu gitu. Iya. Lengkap ya. Sama pakai ads juga semua ada di storybook ya. Ada. Yang lo bilang biar nggak boncos tadi kan kita singgung. Nah, coba dong. Lagi bahagianya mereka yang di storybook yang sudah ngikutin, yang sudah baca materi saya dan terapin. Sekarang mereka setiap hari kirim JMP-nya itu. Kirim pendapatannya tuh. Sudah ada yang masih 1 terjual gitu, akun baru nih. 1 piece. Tapi dia udah senang banget dia kirim gitu kan. Sudah ada yang punya gaji 200 sampai 400 ribu sehari. Sudah ada yang gajinya 1,1 juta sehari. Sudah ada yang gajinya 2,7 juta loh sehari. Dahsyat. Sebulan bisa sampai hampir 70 jutaan tuh berarti ya. Iya. Jadi sebulan. Pokoknya mereka baca materi-materi saya di situ kan ada daftar isinya kan, kalian tinggal mereka itu tinggal lihat aja, mereka terapin gitu. Yang saya perhatiin sekarang tuh mereka udah mulai meningkat terus penghasilannya. Ternyata ya selama ini aku nggak menjadari kalau kita ngajarin orang, ada murid kita yang berhasil, itu rasa kebahagiaan itu ada sendiri. Pernah saya di DM nggak tahu-taunya. Saya kan membuat untuk mereka itu sebagai bentuk tambahan pelayanan saya. Walaupun mereka bayarnya aja 150.000, tapi karena saya berasal dari kampung, saya merasa juga dong gitu. Iya. Nah, oke, saya juga berasal dari nol banget nih, minus 300 juta malahan. Udah layaknya saya ingin berbagi nih. Saya buat misi sukses 2025. Ternyata dari situ ada yang sukses, JMP-nya sampai 1 M. Wah, gila. Tiba-tiba dia kirim, Bang Sabar, alhamdulillah terharu aku mau nangis. JMP ku sekarang udah sampai 1 miliar. Aduh, gila. Merinding gua. Belajar sama Bang Sabar nih. Langsung aja deh komen klik aja link di bawah. Jangankan dirimu, aku juga bacanya kaget sambil merinding kok aku. Wih, kok bisa gitu. Akhirnya saya semangat dah, saya bongkar-bongkarin semua gitu. Wah. Seru nih ngobrol sama Sabar nih. Termasuk kalau lo yang lagi ngelola sekarang tuh banyak live streaming gitu, itu manajemennya gimana sih ngebagi waktu karena sumber daya manusia, aduh, tiba-tiba pulang kampung, tiba-tiba malas live-in, ya kan? Tadi Pak Dery bilang enak nih ngomong sama Bang Sabar nih. Gitu. Iya. Sebenarnya berteman sama saya juga enak. Jadi semua karyawan, semua itu saya anggap keluarga gitu. Oh, jadi nggak dianggap cuma sekedar transaksional ya? Jadi berteman juga sama Sabar nih. Jadi gimana? Itu kalau misalkan dia sudah selesai training dan sudah dikasih jam kerja, itu ada akad tuh. Mulai sekarang kamu bukan diterima kerja, tapi kamu masuk ke keluarga Sabar Nasution. Wah. Apapun tentang pekerjaan, jangan anggap kerja, tapi anggap milik sendiri. Karena ini bukan usaha saya, bukan usahamu juga. Ini adalah usaha kita bersama. Oke. Gitu. Oh, karena kan memang bukan bareng kita, bareng seller ya. Jadi kita yuk gerak bareng-bareng nih. Kalau kamu nanti ketahuan rasa kepemilikannya rendah, itu nanti kelihatan kok. Kamu bakalan hanya melampiaskan kewajiban aja. Kita nanti ada evaluasi. 1 kali nanti saya ingatin, 2 kali saya ingat, 3 kali ya udah mau nggak mau, suka nggak suka ya kita harus ganti. Gitu. Jadi dia bisa ditukar di cut. Iya, diam-diam saya panggil orang, saya training, selesai training itu yang lama saya cut, saya gantiin. Kejam. Ya memang bisnis itu harus ada kejamnya juga kan.
Iya. Iya kan. Kalau nggak kejam gimana caranya berbisnis? Betul. Itu satu ya. Ini buat kebaikan bersama ya sebenarnya ya. Coba angle yang lainnya deh. Maksudnya kan maaf ya, oknum-oknum karyawan kan juga bisa kejam juga sama kita. Iya kan, maksudnya kan serampangan udah diangkat tapi ternyata dia nggak dateng, live-nya mungkin 3 jam terus jadi 2 jam. Makanya bahasa kejam tadi, ya kita sama-sama ketemu. Padahal buat kebaikan bersama. Kalau nggak ada yang saklek begitu, perusahaannya tutup, kan lu juga luntang-lantung juga nantinya gitu loh. Terlambat 1 menit, dia ada denda 1.000 1 menit. Dan dendanya itu dikasihkan ke host yang sebelumnya yang menggantikan. Sehingga live itu berjalan mulus walaupun ada kendala di temannya yang terlambat masuk. Gitu. Lu buat peraturan begitu. Gitu. Ya, manajemen studio live kekaryawanan itu ada juga di situ saya buatin. Ada juga di Storybook di pelatihan bareng sama Sabar Nasution. Harga 150.000 kok komplit banget ya. Ngapain? Nggak usah komplit banget. Seharusnya saya buka kelas bat 1, bat 2, bat 100 itu berapa duit? Oh iya. Kita buka aja. Batch 1, batch 2 gitu. Tapi semuanya ditampung dalam satu link yang isinya Storybook ya. Iya. Kalau ngomongin Storybook kan berarti kan lu update tiap hari kan ketika lu ada aktivitas lainnya apa? Malah saya buat grup tambahan yang mereka itu setiap hari bebas nanya sama saya. Jadi grup 2 arah. Oh, itu termasuk yang bayar 150.000 itu? Iya. Jadi saya sebenarnya bukan jual kelas, tapi ingin membantu. Kalau gratis, nggak mungkin, waktu saya tersita. Keluarga saya juga butuh dong, walaupun udah kayak gini, yang namanya duit, ya saya masih cinta duit. Manusia. Nah, dikasih satu gunung, dia minta gunungnya kedua. Iya. Cuman semata-mata bukan hanya mencari duit. Kalau saya mencari duit, tekniknya bukan kayak gini. Tapi kelas dong. Oke. Saya sewa gedung atau saya kelas Zoom berbayar. Iya. Batch 1, batch 2, batch 3. Satu batch 75.000. Iya. Berapa batch? Aplikasi update, saya bikin kelas lagi, batch 5 gitu. Pasti kan baru lagi tuh fitur itu. Setiap bulan update aplikasi Shopee. Iya. Setiap bulan saya ada kelas berarti. Bikin kampus sih mau nggak? 75.000 kalau mau join kelas. Iya. Bisa bikin caranya, kampus juga tuh kita tuh. Itu caranya kalau saya hanya cari duit aja, teman. Ini semata-mata bukan hanya itu doang. Cuman karena saya merasa, udah saya ini kalian udah merasakan juga nih penghasilan dari affiliate gitu. Saya bongkar-bongkarin semua tuh. Waduh, keren. Sabar Nasution. Langsung aja klik di bawah tuh teman-teman ya. Gue ingetin sekali lagi ya. Karena gue nggak tahu nih kalau memang misalnya linknya kita expired atau entar-entaran, biasanya kalau dikasih solusi kalau memang misalnya ada tenggang waktu ya udah kita bubarin semuanya, kita tutup gitu. Makanya buruan teman-teman sebelum expired langsung aja klik link ada di bawah. Ada apa lagi mungkin? Ads gimana? Ads belum kejawab tuh. Dikit aja lagi. Ads biar nggak boncos. Iya. Ads Shopee biar nggak boncos itu di settingannya. Gini. Sama tipikal pemilihan video. Jadi di Shopee itu karena algoritma produk, maka kita harus cari dulu view video kita itu yang tinggi. Gitu ya. Jadi kalau view-nya udah tinggi, kita boleh coba ads. Kita setting budget terminim. Kita edit 25.000. Itu jangan ke penjualan. Tapi ke view. Tingkat maksimalkan penonton. Entah salah entah enggak, karena feeling saya servernya Shopee ini kurang gede, pendistribusiannya nggak jelas. Kalau dibikin ke penonton tambah sempit dong dia. Ke penjualan tambah sempit dong pasarnya nih. Oh, makanya ngejar awareness aja, exposure ya. Yes. Oh. Jadi kita maksimalkan dong gitu trafficnya. Oh iya, oke. Dapat nih gue nih. Oke. Nah, itu satu. Terus ada sekitar 9 lagi sih. Situ aja lah semuanya lah. Keren. Semuanya lengkap capek ya. juga ngomong kayak gini. Gak bisa minum soalnya lagi puasa kan. Maaf. Pakai dikasih tahu syutingnya pas Ramadan ya. Maaf. Ya udah, detailnya semuanya ada di situ ya. Storybook bareng sama Sabar Nasution. Itu detail dari awal banget sampai dikulitin, sampai Shopee, sampai manajemen. Jadi kayaknya gue juga kayak pengen tahu nih untuk dari sisi manajemen, karena memang kalau ada nggak kos-kosan mangkrak atau apa, kita kolaborasi bisa dong ya? Bisa kan? Kalau di tempat-tempat teman-teman yang mungkin kos-kosan yang nggak kepake, kita optimalin semuanya, kita cari
host-host live misalnya, buat yang sudut pandangnya pengen beli karena untuk belajar manajemen ya maksud gue. Bisa aja, coba kalau saya sekarang itu tidak menemukan. Dulu itu saya pernah buka, saya umumin di live streaming saya buka franchise nih untuk live streaming gitu kan. Iya. Ternyata setelah saya ulik-ulik caranya nggak ketemu. Nggak bisa saya autopilot. Makanya saya cut. Jadi nggak saya lanjutin. Itu kalau memang mau di handle live streamingnya itu ya berupa ini jasa handle Ya, gitu. konsultan lah. Iya. Atau agensi. Live dia serahkan akunnya dia, akses dia punya, aku punya, gitu ya, dengan perjanjian segala macamnya. Aku kelola tuh live streamingnya. Dia butuhin semua kebutuhan studio, ke karyawan aku cariin, aku briefing, udah aku jalanin. Aku dapat berapa satu bulan. Iya. Maksud gue kan yang nonton ini kan mungkin gini. Oke lah, dia sendirian. Tapi kan dia kan harus yang kayak, bentar, ngelola live streaming itu termasuk editing? Enggak. Jadi live streaming kalau mau pakai video ya beda lagi. Gitu. Iya kan ada video editing juga kan pasti kan. Karena saya harus cari talent lagi dong gitu. Iya. Nah maksud gue kalau sekarang misalnya contoh ada orang yang pengen ngegas di affiliate, tapi gue strategi manajemennya, pemasaran itu kan mereka kan mungkin nggak semudah cuma upload di akun sellernya doang, akun affiliate-nya doang kan pasti kan. Di manage juga lu bisa bantu itu juga ya? Maksudnya affiliate juga? Bukan. Bantu manage buat teman-teman yang baru memulai di dunia afiliator nih. Kan mereka kan pasti kan dari mulai akunnya, dari mulai settingnya, SEO-nya, copywriting-nya, judulnya, link tautannya gitu-gitu loh. Nah, misalnya udah belajar nih semuanya. Gue mau nyari tim deh, kita kolaborasi aja langsung deh misalnya sama orang lainnya apa segala macam. Itu bisa aja misalnya sama lu, sama orang-orang expert. Bisa aja dibicarakan kalau masalah itu. Oh ya. Mantap. Ada lagi bro yang mau tambahin? Langsung aja semua di Storybook kali ya. Storybook aja ya. Detail semuanya. Sabar, thank you bro. Bang Sabar Nasution, detailnya semua ada di Storybook. Langsung aja klik, lu belajarnya dari awal sampai akhir. Mak-mak pun juga sekarang mengambil peruntungannya di dunia afiliator loh. Bantu ekonomi usia keluarga. 50 tahun. Gas iya. itu. Iya. Regulator gas. Iya. Dia datang ke Malang, nemui aku mau belajar live streaming. JMP-nya dia 120 juta sehari, komisi 12 juta. Dahsyat. Mak 50 tahun yang gaptek. Datang juga dia. Jadi dia ngomong satu kalimat, regulator ini bagus banget bunda. Di-cut tuh. Kok di-cut? Nggak tahu ngomong apa lagi. Terus? Mikir nanti gitu kan. Di bagian sini sudah ada 3 penjepitnya. Berhenti. Oh, sampai segitunya ya. Begitupun jadi duit loh. Jadi duit 120 juta. Sebulan. Sehari 120 juta. JMP komisi 12 juta. Sehari 12 juta kan? Sehari 10 juta aja, sebulan 300 juta dengan pola. Ada kan videonya, saya videoin tuh. Mana sih coba. Di akun Jurus Sabar Nasution. Saya kedatangan tamu berharga nih, Mak Jas. Iya, regulator jas. Regulator jas, gas. 27 juta view. 50 tahun dapat ratusan juta per hari. Ratusan juta per hari loh, gile. Ini belajar apa Bang Sabar? Enggak. Jangan berendah Anda. Cuman mereka datang ke rumah, anaknya temanin kan. Katanya mau lihat studio live, mau belajar live streaming kayak gitu. Ya itu kan belajar namanya. Pakai merendah nih abang ini. Abang kita satu Tapi ini. bukan dari videonya bukan aku yang ngajarin. Oh iya. Cuma kan datang kan artinya kan itulah kalau teman-teman nggak dapat akses kayak Mak Jas, bisa ketemu ngobrol langsung lewat online, lewat Storybook. Apalagi itu panjang. Lu kalau bikin Storybook itu full tuh berapa? Sehari misalnya berjam-jam lah ibaratnya ya kalau mungkin nge-training. Saya menghabiskan waktu untuk Storybook sekitar 3 jaman sehari. Iya. Kalau di total tuh. Iya kan, ngomong aja dengan kesibukannya belum tentu segitu kan ketemu. 3 jam saya sudah selesai 30 video. Saya alihkan aja bikin video. Kalau memang saya semata-mata hanya cari duit. Iya, betul. Ya lu ngapain lu satu akunnya 1,4 miliar omset sebulan deh.
Oke, mantap. Nanti kita update lagi ya, Bro. Oke. Ya, detailnya ada di bawah, lo tinggal klik aja kalau lewat postingan ini di Instagram atau mungkin di ya platform selain mungkin TikTok ya, selain ya platform-platform social commerce lah. Biasanya tuh gua kasih format di captionnya, lo tinggal ikutin aja formatnya, ketik aja di kolom komen, nanti gua DM, gua langsung kirim linknya, lo tinggal check out di situ. Mantap. Gua main dong ntar ke Malang ya. Ayo. Ngecek-ngecek lokasi. Kapan sih lo di Malang? Langsung balik ya abis ini? Aku kan belum selesai rumahku, Bro. Weh, gaya banget bangun rumah. Jadi belum. Jadi kalau mau datang ke rumah habis Idul Adha sih. Idul Adha. Iya. Oke, siap. Pas kalau gitu deh, kalau emang di sana ya. Habis kita balik haji. Itu nanti aku udah bebas tuh. Mau kamu bawa kemana, mau kemana. Wish, ayolah. Kita kasih solusi.